Audio novel ke-160. Pagoda Pancer. Novel fiksi bela diri berseris yang hadir tiap hari. Cerita berlanjut. Apakah kamu melihatnya? Segera, dua orang lagi datang ke Guan Rengui, Yu Waning dan Ying Jinhuan. Belum, kamu juga belum melihatnya. Pemurni senjata yang baru saja bertanya pada Guan Rengui dan rombongannya menggelengkan kepalanya. Itu sungguh aneh. Saya bertanya kepada orang-orang di tempat lain dan mereka berkata bahwa mereka berlari ke arah sini. Benarkah? Guan Rengui, Yu Waning, dan Ying Jinhuan semuanya menggelengkan kepala. Meskipun Yin Fengqi dilahirkan untuk tidak disukai oleh orang lain, dia adalah miliknya sendiri. Jika dia mengaku, pembuat senjata yang marah di depan mereka tidak akan memasukkan Yin Fengqi ke dalam tungku untuk disempurnakan. Kamu benar-benar tidak tahu. Salah satu mata penyuling senjata sedikit menyipit, dan dia menatap Guan Rengui dan yang lainnya dengan tidak percaya. Mengapa aku merasa kamu berada di kelompok yang sama? Saudaraku, apakah kamu yakin perasaanmu akurat? Ini bukan pertanyaan apakah perasaan itu akurat. Aku ingat pria malang itu mengenakan tanda Akademi Suci Abadi Fana, dan di badanmu. Yang lain pihak menunjuk ke pinggang orang itu. Token level, Tianxuan, yang menarik perhatian langsung meningkatkan kecurigaan ketiga orang tersebut. Tidak baik bagi pejabat untuk kembali ke kegelapan. Yu Waning dan Ying Jinhuan juga merasa sedikit bersalah. Yah, para murid Akademi Suci Abadi Fana ada di seluruh tanah suci gudang abadi. Kamu tidak dapat meragukan karakter mulia kita hanya karena ini, kan? Kalian semua mengatakan bahwa orang itu terlihat sangat malang. Aku terlihat seperti pria sejati pada pandangan pertama. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Kelompoknya, Guan Rengui menjelaskan dengan tegas. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat, dan semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Lagi pula, kedua gadis ini secantik dewa. Apa menurutmu mereka bisa berbohong? Aku, Guan Rengui, tidak pernah berbohong sejak aku masih kecil. Orang dewasa di desa semuanya memanggilku, Guan Sengkin. Kalian seperti ini dengan meragukanku, kamu memfitnah karakter pemuda yang baik. Kamu membuatku merasa terhina. Saudaraku, jangan bersemangat. Jangan merasa bersalah. Yu Wan melihat kemampuan akting Guan Rengui yang berlebihan. Ning dan Ying Jinhuan sama-sama terkejut. Beberapa penyuling senjata merasa malu. Saudaraku, kamilah yang menyinggung perasaanmu. Aku punya 3 jimat pelarian bumi di sini. Itu tidak terlalu berharga, tapi bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Aku memberikannya padamu sebagai permintaan maaf. Pemimpin yang diambil oleh pemurni senjata keluar 3 pesona. Mengapa kamu begitu malu? Guan Rengui berkata bahwa dia merasa malu, tetapi dia dengan cepat mengambil 3 jimat di tangannya, dan kemudian dengan terampil memberikan satu kepada masing-masing Yu Waning dan Ying Jinhuan. Pihak lain menjawab, tidak apa-apa, ini salah kami. Kami juga dibuat bingung oleh bocah jahat itu. Guan Rengui melambaikan tangannya dan berkata dengan berani, jangan khawatir, semuanya, jika saya melihat orang itu, saya akan memberi tahu Anda. Segera Anda, saya benci mereka yang paling banyak menipu dan menipu dalam hidup saya. Kemudian, petugas itu mengangkat tangannya dan berteriak, saya tidak akan pernah memaafkan perilaku tidak senonoh seperti itu. Saya tidak cocok dengan kejahatan. Kami percaya padamu. Beberapa penyuling senjata berkata dengan cepat. Maafkan kalian bertiga lagi, ayo kita cari di tempat lain. Guan Rengui mengangguk, ayo pergi pelan-pelan, kalian, aku tidak akan menyuruhmu pergi. Mendengar bahwa sekelompok penyuling senjata dikembalikan oleh Guan Rengui penipuan telah berakhir, dan Yin Fengqi, yang bersembunyi di balik gedung tidak jauh dari sana, menghela nafas lega. Badan dan pikirannya tidak bisa menahan rileks, tetapi apa yang Yin Fengqi tidak sadari adalah pisau besar yang dia bawa di punggungnya diam-diam tergelincir ke bawah. Cang! Suara senjata berat yang jatuh ke tanah sangat jelas dan merdu. Yin Fengqi terkejut. Perasaan hati yang tadinya mengendur sedetik lalu langsung tegang. Dia segera meraih gagang pisau dan menahan napas. Saat Yin Fengqi mengangkat kepalanya, dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dia melihat orang-orang berdiri di depannya. Setiap orang memiliki tatapan mematikan di mata mereka. Yin Fengqi memegang pisau di satu tangan dan tidak punya tempat untuk menaruhnya di tangan yang lain.
Dia tersenyum canggung pada semua orang. Apakah kamu ingin mendengar lelucon kotor? Aku bisa memberitahumu. Saat ini, penyuling kemudian dia melihat pejabat yang kembali di belakangnya. Pejabat Gui menelan ludahnya. Dia sangat cemas sehingga dia memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Oke, jadi kamu bersembunyi di sini, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Setelah mengatakan itu, Guan Rengui adalah orang pertama yang bergegas ke depan dan menendang Yin Fengqi secara langsung. Aduh! Yin Fengqi menjerit dan terbang puluhan meter dengan pisaunya. Kemudian, Guan Rengui berteriak, kami tidak akan pernah mentolerir orang-orang malang. Ayo! Sekelompok pembuat senjata bergegas maju. Yin Fengqi tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berguling dan berlari keluar dengan pisau besar di bahunya. Saudaraku, tolong beri aku cara untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Kamu penjahat, aku akan melepaskan tanganmu hari ini untuk melihat apakah kamu berani menyempurnakan senjata di masa depan. Aku akan melemparkanmu ke dalam tungku untuk menyempurnakan senjata selama 37 hingga 49 hari, dan biarkan kamu dipanggil Tian-Tian. Tidak, tanahnya tidak berfungsi. Jangan lari, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Melihat Yin Fengqi dikejar oleh semua orang, pejabat Gui di belakangnya menghela nafas lega. Adikku yang malang, jangan salahkan aku. Aku sudah mencoba yang terbaik. Kaulah yang tidak bisa mengendalikannya. Yu Waning dan Ying Jinhuan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ini sudah dalam jangkauan mereka bertiga. Adapun konsekuensinya, itu tergantung pada takdir Yin Fengqi sendiri. Pada saat yang sama, divisi nomor 9 dari kompetisi pemurnian senjata. Putaran pertama kompetisi pemurnian senjata adalah berpacu dengan waktu. Beberapa orang sudah melakukan sprint terakhir. Beberapa orang terjebak pada senjata tertentu dan menggaruk-garuk kepala. Tetapi saat ini, Xiao Nunu telah menyelesaikan perbaikan 9 senjata. Di depannya, hanya yang terakhir yang tersisa. Senjata terakhir adalah simitar. Bilahnya seperti bulan bengkok. Meski tajam, permukaan bilahnya sangat gelap, seolah-olah ditutupi oleh semacam kekuatan kotor. Namun, Xiao Nunu tidak mengambil senjata terakhirnya. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kirinya. Aku sudah selesai. Suara tenang terdengar di lapangan divisi 9. Dalam sekejap, hati semua orang menegang. Sepasang mata penuh keterkejutan menatap Xiao Nunu. Bukan, sudah selesai. Saya baru saja memperbaiki 3 senjata. Siapa orang ini? Pada saat yang sama, di platform tinggi. Di utara, semua orang di Aula Tiangong melihat ke arah pemurni tempat Xiao Nunu berada. Di atas meja, seorang lelaki tua berjubah hitam mengangguk ke seorang pria parubaya di sebelahnya. Pria parubaya itu mengerti dan melihat lingkaran teleportasi putih muncul dari bawah badannya. Dengan pergerakan lingkaran sihir, dengan suara, pria parubaya itu muncul langsung dari platform utara di platform pemurnian senjata tempat Xiao Nunu berada. Wow, gelombang udara yang tak terlihat mengalir ke arah Xiao Nunu seperti gelombang. Pria parubaya itu bertanya dengan suara yang dalam, apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Nunu dengan tenang menjawab, saya sudah selesai memperbaikinya. Mata pria tua itu menyapu seluruh panggung. 10 senjata, dan akhirnya berhenti pada senjata terakhir. Kamu baru memulihkan 9, dan ada 1 yang terakhir. Potongan terakhir tidak perlu diperbaiki. Xiao Nunu berkata dengan tenang dan dengan mata tegas. Itu tidak rusiak. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin? Bilahnya jelas gelap terkikis oleh kekuatan luar. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tidak rusiak jika Anda belum memperbaikinya? Itu sangat mumpuni, jadi kamu sengaja mengatakannya, kan? Menghadapi pertanyaan pria parubaya itu, Xiao Nunu tersenyum ringan, bahan hitam pada bilahnya hanyalah lumpur biasa, cukup bersihkan dengan handuk basah. Mendengar ini, kata pria parubaya itu. Mata pria itu sedikit menyipit, apakah kamu yakin? Ya, saya sarankan Anda mengamatinya dengan cermat. Jika Anda salah menebak, Anda akan tersingkir. Tidak perlu mengamati, saya yakin. Pria parubaya itu mengangguk, baiklah, jika kamu benar-benar yakin, maka berbaliklah dan keluar dari panggung. Setelah kamu turun dari panggung, putaran pertama kompetisimu akan berakhir. Dia berbalik dengan tenang berbalik dan berjalan menuju penonton.
Saat ini, pria parubaya di belakang berkata, "Tunggu sebentar." Xiao Nunu berbalik dan menatapnya. Pria parubaya itu berkata, "Tangkap." Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu mengangkat tangannya, dan anak panah giok perak yang bersinar terbang ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menggenggam anak panah itu dengan 5 jari dan dengan kuat memasukkannya ke tangannya. Berbeda dengan anak panah giok putih yang ia dapatkan sebelumnya, anak panah yang ada di tangan Xiao Nunu memiliki pola yang lebih indah dan tidak memiliki nomor apapun, namun terdapat tulisan "promosi" di atasnya. Pria parubaya itu berkata lagi, "Kamu sudah maju. Kamu sudah maju." Pria parubaya itu mengangguk ke arah Xiao Nunu dan memberinya pandangan setuju. Xiao Nunu mengangguk dengan sopan sebagai jawaban, lalu berbalik dan pergi dengan panah giok putih yang diukir dengan kata "promosi". Melihat Xiao Nunu meninggalkan lapangan dengan anggun, Divisi 9 tiba-tiba menjadi gelisah. Monster macam apa yang datang ke kompetisi pemurni? Senjata. Aku bahkan belum selesai memperbaiki setengahnya. Tenang. Mantap, jangan khawatir. Ada 200 tempat, tapi salah satunya sudah terisi. Jangan lupa ada 9 area kompetisi lainnya. Pada saat yang sama, pria parubaya itu kembali dengan 10 senjata diperbaiki oleh Xiao Nunu. Tiba di platform tinggi di utara. "Elder Lu, tidak ada masalah," kata pria parubaya itu kepada pria tua berjubah hitam. Orang tua berjubah hitam berkata, "Dia tidak jatuh ke dalam perangkap." Pria parubaya itu mengangguk, "Ya. Bahkan saya pun terkejut." Dia begitu bertekad dan selalu percaya pada idenya sendiri tanpa ragu-ragu. Yang disebut perangkap mengacu pada senjata terakhir dari 10 senjata. Ini adalah sedikit trik yang dibuat oleh kuil Tiangong untuk banyak kontestan. Mereka akan memasukkan senjata utuh secara acak. Ini digunakan untuk membingungkan kontestan. Saat ini, penilaian pemurni senjata perlu diuji. Begitu beberapa penyuling senjata jatuh ke dalam perangkap, mereka akan mencari kekurangan pada senjata yang sempurna, sehingga membuang banyak waktu dan bahkan meragukan kekuatan mereka sendiri. Aneh sekali, pria tua berjubah hitam itu bergumam. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang mengejutkan." Seperti kata pepatah, orang-orang berbakat muncul dari generasi ke generasi, dan semakin banyak talenta di dunia pemurnian senjata. Inilah yang ingin kami lihat. Lelaki tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Aku bilang begitu. Bukan ini." "Apa itu?" "Aku selalu merasa bahwa dia adalah pendatang baru di bidang pemurnian senjata." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula Tiangong di platform tinggi di utara tercengang. Apakah yang dikatakan orang lain itu serius? Seorang pemula, menjadi yang pertama maju ke Divisi 9. Sebagai seorang pemula, bisakah dia melihat sekilas jebakan yang sengaja dipasang di dalam game? "Apakah kamu selalu menggoda kami di sini?" Lelaki tua berjubah hitam itu memasang ekspresi tenang di wajahnya, karena meskipun dia mendengar hal seperti itu, dia akan menganggapnya konyol. Dia menjelaskan, "Sebenarnya, saya memperhatikannya pada awalnya. Sejujurnya, teknik pemurnian senjatanya tidak terlalu ahli, setidaknya dia jelas bukan ahlinya." Tangan pria itu. Dia mengambil 2 senjata, melihatnya sebentar, dan berkata, "Tetapi senjata yang dia perbaiki semuanya tanpa cacat dan tidak ada masalah, jadi saya merasa aneh." Jelas sekali, lelaki tua berjubah hitam itu tidak bercanda. Dia bukan seorang veteran, tapi dia bahkan lebih baik dari seorang veteran. Kedengarannya terlalu kontradiktif, bukan? Sebelum Xiao Nunu bisa ditendang lebih jauh, orang lain di bidang pemurnian senjata mengangkat tangannya. "Aku sudah selesai." Alun-alun di luar istana Tiangong. 10 gerbang transmisi ruang angkasa besar memancarkan cahaya terang. Tiba-tiba, hoa, 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 beberapa sosok muncul dari gerbang teleportasi. Semua orang di lapangan Sanmen merasa gugup. Seseorang keluar lagi. "Lihat siapa itu." "Hah, Fu Yue, itu Fu Yue dari Sekte Knocking Immortal. Dan Ji Surong dari Sekte Taisu. Dan Fu Yue dari Sekte Taisu. 2 pembuat senjata paling berbakat di Sekte Leluhur pasti sudah maju. Apakah kamu perlu memikirkannya?" "Hei, siapa orang itu?" "Kenal dia, Xiao Nunu. Dia juga bisa menyempurnakan senjata. Bukankah ini bidang yang terlalu luas?" Ketika mereka melihat Xiao Nunu muncul,
para pejabat telah kembali dan bersenang-senang, mata Yu Waning dan yang lainnya tidak bisa membantu tapi menyala. Saudara muda Xiao Nunu keluar, pergi Liah, kata Guan Rengui. Mereka bertiga berjalan menuju Xiao Nunu. Di saat yang sama, beberapa sosok lagi keluar dari arena babak pertama satu demi satu. Xia Yang dan Xia Yue dari Istana Bintang Tai termasuk di antara mereka. Wow, tidak, apakah kamu begitu cepat? Xia Yue melihat sekilas Xiao Nunu di sisi lain. Para pejabat seharusnya bersenang-senang ketika mereka kembali, dan Yu Waning juga datang ke sini. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu maju? Tanya Ying Jinhuan. Xiao Nunu tersenyum tipis lalu mengangguk. Yu Waning juga bertanya kepada dua orang dari Istana Bintang Tai, bagaimana denganmu? Tentu saja kamu maju. Xia Yang melontarkan panah giok putih di tangannya. Kata, promosi, tertulis dengan jelas di anak panahnya. Tapi yang tidak kuduga adalah Xiao Nunu, Dewa Perang, akan muncul sebelum kita. Xia Yang memandang Xiao Nunu sambil berpikir. Kompetisi putaran pertama melibatkan perbaikan 10 senjata. Dapat dikatakan pada dasarnya adil. Siapapun yang keluar lebih dulu akan menyelesaikan tugas lebih cepat. Oleh karena itu, dari level tertentu, Xiao Nunu mengalahkan mereka di babak penyisihan pertama ini. Ini hanya keberuntungan. Xiao Nunu tersenyum rendah hati. Xiao Nunu benar-benar rendah hati. Bagaimanapun, dia memiliki mata pencarian, dan dapat melihat sifat-sifat dan masalah senjata secara sekilas. Xia Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan, sungguh-sungguh, saya berharap dapat terus bersaing dengan Anda. Hoa, hoa, hoa. Satu demi satu, tokoh-tokoh yang bersemangat kembali ke lapangan Sanmen dengan perintah promosi. Dan Xing Hao, murid Master Jia Xiu, dan Shen Yasu, seorang pemurni senjata jenius dari rumah pedang Shen Yao, juga termasuk di antara mereka yang dipromosikan. Ketika Dan Xing Hao keluar, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Xiao Nunu di tengah kerumunan. Melihat Xiao Nunu juga berada dalam antrian untuk maju. Seringai muncul di wajah Dan Xing Hao. Bagus sekali. Selama kamu tidak berlutut di ronde pertama, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk kalah dariku. Seorang gadis berbaju merah memegang perintah promosi di tangannya, menyenandungkan lagu dan menari dalam langkah-langkah kecil, penuh vitalitas awet muda. Saya sangat senang, sepertinya saya telah dipromosikan. Suara wanita yang lembut terdengar dari belakangnya. Gadis berbaju merah segera berbalik dan melihat seorang wanita muda cantik anggun berbicara. Wanita itu adalah tipe yang lembut, dia mengenakan gaun putih dan ikat pinggang ungu di pinggangnya. Sekilas, dia terlihat seperti tipe orang dengan temperamen yang baik dan kepribadian yang lembut. Lalala, gadis berbaju merah dengan gembira menghampiri wanita itu dan menunjukkan perintah promosinya. Hei, aku berhasil melaju ke babak kedua. Wanita muda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya bangga sekali. Apa yang terjadi? Kamu juga cucu dari Fang Shengchang, penguasa Istana Tiangong. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati babak pertama, bukankah kamu akan membuat dunia tertawa terbahak-bahak? Gadis berbaju merah apakah tidak lain adalah penguasa Istana Tiangong? Nona, Fang Yuxue. Dan wanita muda ini adalah pemurni senjata berbakat di Istana Tiangong, Liu Yi. Fang Yuxue tampak sombong, saudari Liu Yi, kamu harus memujiku, jangan sakiti kepercayaan diriku. Liu Yi tersenyum manis, iya, Yuxue kecil kita benar-benar hebat, teruslah bekerja dengan baik di masa depan permainan. Fang Yuxue tersenyum lebih bahagia. Dia bertanya dengan santai, saya ingat saudari Liu Yi ada di divisi 9, kan? Ya, kalau begitu, kamulah orang pertama yang maju. Kata Fang Yuxue dengan hampir pasti. Dia tahu betul betapa kuatnya keterampilan pemurnian senjata si Liu Yi. Tapi Liu Yi menggelengkan kepalanya, saya yang kedua. Apa? Fang Yuxue terkejut, dia tidak percaya, saudari Liu Yi berada di peringkat kedua. Siapa orang pertama? Teman-teman, si Liu Yi menunjuk ke sosok muda di sisi lain kerumunan. Fang Yuxue mengikuti apa yang diinginkan pihak lain, dan ketika dia melihat sosok itu, dia mengangkat alisnya. Itu dia. Fang Yuxue menunjukkan sedikit keterkejutan. Si Liu Yi di sebelahnya bertanya, apakah kamu kenal dia? Ya. Fang Yuxue mengangguk, dia berkata, bulan lalu, bukankah lelaki tua itu memberiku belati Ling Yue?
Dia mengatakan bahwa jika aku bisa memperbaiki rune yang hilang di belati, dia akan mengizinkanku untuk bergabung. Program Refiner. Kompetisi. Departemen Liu Yi mengangkat alisnya yang indah dengan ringan, jika kamu tidak mengatakan ini, aku hampir lupa. Bagaimana kamu memperbaikinya? Aku ingat bahwa dengan kekuatanmu, sepertinya tidak mungkin. Fang Yuxue tidak bisa berkata-kata, saudari Liu Yi, kata-katamu menyakitkan. Giliranku. Si Liu Yi menutup mulutnya dan terkekeh, bukan itu maksudku. Maksudku adalah ini adalah masalah sulit yang sengaja dibuat oleh penguasa istana untuk mencegahmu berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak mengatakan itu senjatamu tingkat pemurniannya tidak bagus, tapi di antara rune yang hilang, ada beberapa yang belum pernah kamu sentuh. Oke, bukan itu intinya. Si Liu Yi juga merasa deskripsinya semakin gelap, jadi dia malah bertanya, bagaimana caramu memperbaiki belati Ling Yue? Fang Yuxue mengangkat dagunya dan menunjuk ke arah Xiao Nunu. Dia, si Liu Yi bertanya ragu-ragu. Ya, Fang Yuxue mengangguk. Pada saat itu, saya kebetulan bertemu dia dan murid guru Cao Si, Sen Yasu di Furongsuan. Mereka berdua sedang memperebutkan sepotong batu basal, jadi saya membuang Ling Yue Dagger. Ini masalah yang sulit. Jika ada yang bisa memperbaikinya, saya akan memberikan batu basal kepadanya. Pada akhirnya, dia menang. Si Liu Yi mengangguk ringan. Dia tahu nama Master Cao Si. Bahkan Cao Si sendiri datang ke Balai Tiangong sebagai tamu. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan pemurnian senjata pihak lain pasti sesuai dengan nama 10 penyuling senjata paling kuat. Adapun Sen Yasu, dia juga seorang pemurni senjata jenius yang terkenal. Dan mendengar Fang Yuxue mengatakan bahwa Sen Yasu kalah dari Xiao Nunu membuat si Liu Yi semakin penasaran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan orang itu untuk memperbaiki belati Ling Yue? Tanya si Liu Yi. Fang Yuxue menjawab, saya tidak memintanya untuk memperbaikinya secara langsung, saya hanya memintanya untuk membantu menemukan masalah dengan belati Ling Yue. Oh, sekilas. Fang Yuxue mengangkat jari yang indah, dia hanya melihatnya sekilas, bahkan solusinya diberikan tanpa menyentuhnya. Luar biasa. Si Liu Yi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Nampaknya bukan suatu kebetulan jika lawan bisa melaju lebih dulu di divisi 9. Fang Yuxue tidak terlalu memperhatikan perubahan ekspresi si Liu Yi. Dia terus mencari di alun-alun dengan matanya. Kakak senior Ding Sen belum keluar. Dia tidak akan tersingkir, kan? Fang Yuxue berkata pada dirinya sendiri. Fiuh. Si Liu Yi merasa geli, dan dia berkata, jika Ding Sen tersingkir di babak pertama, tanda kuil Tiangong akan dirobohkan oleh semua orang di dunia. Jika jumlahnya terlalu banyak, mungkin tidak akan ada banyak tempat yang tersisa. Jangan khawatir. Si Liu Yi menjawab dengan tenang, Ding Sen suka berpura-pura menjadi babai dan memakan harimau. Saya kira dia pasti akan terjebak pada waktunya untuk maju. Terjebak di peringkat 201, lalu aku ingin Mah Tei tertawa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang dipromosikan. Artinya, tidak banyak tempat untuk melaju ke babak pertama. Mengapa Jiang Jinyu dan Ming Sen belum keluar? Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Kata Guanren Guiyu dengan cemas. Kami datang. Kata Xiao Nunu. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok, Jiang Jinyu dan Ming Sen, kembali ke lapangan Sanmen satu demi satu. Setelah menemukan tim, keduanya pun berjalan menuju arah ini. Bagaimana? Apakah kamu maju? Xiao Nunu bertanya. Apakah itu perlu? Jiang Jinyu tersenyum percaya diri dan mengeluarkan perintah promosinya. Xiao Nunu tersenyum lalu menatap Ming Sen. Ming Sen tampak lega. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya juga maju, tetapi prosesnya agak mendebarkan. Oh, mengapa begitu mendebarkan? Ming Sen menjawab, di antara 10 senjata, 1 masih utuh. Saya hampir masuk ke dalam lubang. Saya tidak dapat menemukan masalahnya bahkan. Setelah memutar otak, saya akhirnya mengetahui bahwa senjata itu tidak rusak. Apakah ada hal seperti itu? Xia yang tertawa. Apakah kamu tidak bertemu dengannya? Ming Sen bertanya. Xia Yang, Xia Yue dan Jiang Jinyu semuanya menggelengkan kepala. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiao Nunu bertemu Xiao Nunu di divisi nomor 9, tetapi dengan kemampuan, mata pencarian, yang menantang surga, Xiao Nunu melihat petunjuknya secara sekilas.
Pada saat ini, duar, guntur bergulung di langit. Suara agung terdengar dalam serangan udara di lapangan Sunman. Babak sistem. Gugur pertama dari kompetisi pemurnian senjata telah berakhir, dan 200 tempat promosi telah diumumkan. Segera setelah itu, 10 portal luar angkasa yang berputar-putar di kehampaan mulai memancarkan fluktuasi kekuatan yang kacau. Area kompetisi putaran pertama akan segera ditutup. Bas, bas, bas. Ruang bergetar tanpa henti, dan 10 gerbang teleportasi secara bersamaan meledak dengan cahaya seperti matahari. Detik berikutnya, semua pemurni senjata di dalamnya diteleportasi keluar. Kemudian, 10 gerbang teleportasi berubah menjadi bola cahaya dan menghilang ke langit. Ah, aku hampir saja. Aku menangis sampai mati. Bukankah ini terlalu sulit? Aku akhirnya menunggu kesempatan bagus, tapi aku tersingkir di ronde pertama. Besar ada ratapan di lapangan Sunman. Tak terhitung banyaknya orang yang hampir menangis. Tak terhitung banyaknya orang yang mengeluh tentang sistem persaingan yang kejam dalam kompetisi ahli pemurnian senjata ini. Di mana kakak senior Ding Sen? Dia tidak akan benar-benar tersingkir, kan? Fang Yuxue terus mengamati kerumunan di sekitarnya. Pada saat ini, suara malas mencapai telinganya dan telinga si Liu Yi. Apa yang kamu cari? Hah? Fang Yuxue berbalik, matanya berbinar, dan dia melihat sosok muda kurus muncul di depan mereka berdua. Pria itu berkulit putih, lembut dan anggun, serta membuat orang merasa malas. Kakak senior Ding Sen, apakah kamu sudah maju? Fang Yuxue bertanya. Ding Sen menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak. Hah, bukankah begitu? Mata Fang Yuxue membelalak. Aku berkata, saudaraku, kamu adalah murid utama Aula Tiangong, dan kamu berlutut di ronde pertama. Sudah berakhir, surga kitab papan nama Aula Gongdian akan segera dibongkar. Ya, saya tidak bertatap muka dengan guru. Kalian berdua katakan padanya bahwa saya akan segera meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Tidak apa-apa. Fang Yuxue ragu-ragu dan berkata. Ding Sen bertanya balik, mengapa kamu tidak mencoba untuk tetap tinggal? Fang Yuxue mengangkat bahu, saya juga berpikir kamu malu. Murid Tiangong Hall yang bermartabat sebenarnya berlutut di ronde pertama. Jika saya jadi Anda, apalagi lari jauh dari rumah. Kurasa aku harus menabrak tembok sampai mati. Kemudian, Fang Yuxue melambaikan tangannya, kakak senior Ding Sen, silakan pergi. Masih ada aku dan Liu Yi di Aula Tiangong. Kakak, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ding Sen, si Liu Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Oke, berhentilah membuat masalah. Ding Sen tersenyum dan mengeluarkan perintah promosi. Orang ke-200 dipromosikan. Yang terakhir di putaran pertama kompetisi. Fang Yuxue mengerutkan bibirnya dan menunjukkan ekspresi arogan. Semua orang bersaing untuk tempat pertama, tetapi kamu ingin menjadi yang terakhir. Ding Sen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat yang sama, di atas kota raksasa Istana Tiangong, Fang Leng, diaken Istana Tiangong yang bertanggung jawab menerima semua orang, muncul lagi. Hoa, hoa, hoa. Satu demi satu sosok turun dari langit, Fang Leng berkata dengan lantang, pertama-tama, selamat kepada semua pembuat senjata yang telah dipromosikan. Selanjutnya, putaran kedua kompetisi penyempurnaan senjata. Semua orang di lapangan Sunman menjadi tegang. Ekspresi serius muncul di wajah semua pembuat senjata. Kompetisi putaran kedua akan diadakan di Aula Tiangong. Peserta dan penonton diminta masuk secara berurutan. Perlu diingatkan kepada semua orang bahwa kompetisi putaran kedua akan sangat sengit, akan menjadi persaingan yang sengit. Ini adalah perang tanpa darah. Saya menantikan penampilan luar biasa Anda. Istana Tiangong. Kerumunan besar, seperti aliran sungai, bergerak menuju bagian dalam Aula Tiangong. Meskipun sebagian besar ahli pemurnian senjata telah tersingkir, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kompetisi pemurnian senjata langka dalam 1 abad ini. Kompetisi putaran kedua seperti perang tanpa darah. Hanya metafora ini saja yang membangkitkan ekspektasi besar. Bagian dalam Aula Tiangong sangat besar. Seru Guan Rengui. Itu wajar. Xia Yue dari Istana Bintang Tai di sebelahnya menjawab, bagaimanapun, dia juga pemimpin sekte pemurnian senjata Tanah Suci Gudang Abadi, dan Balai Tiangong sangat mengesankan.
Saya mendengar dia mengatakan bahwa di antara 10 penyuling senjata terkuat di Tanah Suci Xianxiong, Istana Tiangong memiliki 3 di antaranya. Benar, mereka adalah Zhao Jun, Wei Donghuo, dan Fang Shengchang, 3 ahli pemurnian senjata terbaik. Terutama Fang Shengchang, yang juga merupakan master dari Balai Tiangong. Kata Xia Yue. Semua orang kagum. Bahkan Xiao Nunu sedikit terkejut. Kekuatan kuil Tiangong memang cukup sakti. Pernahkah kamu memperhatikan ada seseorang yang hilang? Saat ini, Jiang Jinyu tiba-tiba bertanya. Beberapa orang saling memandang. Ming Shen adalah orang pertama yang bereaksi. Ya. Mengapa kamu tidak melihat saudara muda Yin Fengqi? Ketika dia menyebut Yin Fengqi, pejabat di sebelahnya kembali dan bersenang-senang, dan Yu Waning serta 3 lainnya tiba-tiba terlihat aneh. Pejabat itu kembali dan berkata, jika dia beruntung, dia akan selamat. Jika dia tidak beruntung, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena dia main-main. Bicaralah seperti manusia. Oke, ini masalahnya. Guan Rengui segera menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Setelah semua orang mendengarkan, apakah itu Xiao Nunu dan orang lain yang akrab dengan Yin Fengqi, atau Tai Singong Xiayang dan Xia Yue, yang tidak akrab dengan Yin Fengqi, semuanya terdiam. Bakat yang luar biasa. Xia Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sudah lama sekali aku tidak hidup untuk diburu bahkan jika aku sedang membuat senjata. Dia hanya menyukai, kemahtihan itu seperti angin, selalu bersamaku, perasaan fisik yang luar biasa. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa dia bukan orang biasa. Ternyata aku masih meremehkan kemampuannya. Guan Rengui menyarankan, bagaimana kalau mengundangnya ke Istana Bintang Tai? Apakah kamu bercanda? Mata Xia yang membelalak, dan dia berkata dengan cepat, kehidupan para murid Istana Bintang Tai bukanlah nyawa mereka. Hanya Akademi Suci Abadi Fana yang dapat menekan orang seperti itu. Berbicara, dia berjalan maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Ying Jinhuan mendatangi Xiao Nunu dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu ingin kami mencarinya? Bagaimanapun, Yin Fengqi juga merupakan murid tertua dari Sekte Piao Miao dengan dia. Yang dimaksud Ying Jinhuan adalah Xiao Nunu, Jiang Jinyu dan kelompoknya harus terus bersaing. Dia dan pejabat itu pergi mencarinya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, jangan khawatirkan dia. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Orang itu sangat tangguh, dia tidak bisa mati. Ying Jinhuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di dalam aula Tiangong dan tiba di ladang pemurnian senjata yang sangat spektakuler. Skala bidang pemurnian senjata ini cukup mengejutkan. Struktur keseluruhannya seperti cincin besar. Di luar venue terdapat deretan kursi penonton. Pemirsa, silakan duduk langsung di tribun. 200 pembuat senjata tingkat lanjut, silakan pergi ke tengah lapangan. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya berjubah ungu. Akhlak wanita itu sungguh luar biasa dan cukup mulia. Menurut penuturan wanita berjubah ungu itu, para penonton silih berganti menaiki tribun. Pemurni senjata yang melaju ke ronde kedua berjalan menuju tengah lapangan. Setelah semua penonton duduk, wanita berjubah ungu itu berjalan menuju banyak kandidat promosi. Nama saya Fang Zilin, dan saya adalah penanggung jawab putaran kedua kompetisi pemurnian senjata. Fang Zilin memandang orang-orang di depannya. Saya akan berhenti berbicara omong kosong dan mulai mempersiapkan kompetisi putaran kedua. Mendengar ini, hati semua orang menegang. Bahkan penonton di luar venue pun terdiam. Kemudian, Fang Zilin mengangguk kepada pejabat senior Istana Tiangong di belakangnya. Beberapa orang memahami hal ini. Beberapa orang membuat segel dengan tangan terkatup, dan gelombang kekuatan yang kuat meledak pada saat yang bersamaan. Bangun! Semua orang berteriak keras. Duar! 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 Detik berikutnya, tanah berguncang dan lingkaran sihir menyala. Di bawah tatapan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya, sebuah platform batu persegi dengan panjang dan lebar lebih dari 100 meter perlahan naik dari tanah. Apa itu? Jangan bicara. Kamu akan tahu sebentar lagi. Tidak diperlu Kian Tungku untuk memurnikan senjata di platform batu persegi. Disinilah semua orang bingung. Karena ini adalah perangkat uji coba, mengapa tidak memiliki tungku? Jangan menunggu semua orang mengetahui situasinya. Fang Zilin melanjutkan, monumen artefak Tiangong.
Pejabat senior Balai Tiangong di belakangnya segera mengganti segel mereka dan menembakkan seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit. Dentang, ada kilat dan guntur di langit. Bagaikan pusaran awan seperti badai, disertai formasi indah yang muncul di langit, sebuah loh batu setinggi lebih dari 10 meter jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di atas platform batu yang panjang dan lebarnya 100 meter. Bang! Tablet batu itu jatuh ke tanah, menyebabkan semburan udara dan debu yang gila. Penonton gelisah. Itu adalah monumen artefak Tiangong. Dikatakan bahwa monumen artefak Tiangong ini berisi ribuan metode pemurnian dan 30.000 rune yang kuat. Yah, saya juga pernah mendengar tentang artefak Tiangong. Metode pemurnian senjata di dalamnya, kamu bisa menjadi master pemurnian senjata kelas 1. Jangan katakan bahwa kamu telah mempelajari semuanya. Jika kamu hanya mempelajari setengahnya, kamu akan mampu mengalahkan Immortal Vault Holy Tanah. Penyuling senjata berusia 90 tahun. Ya dewa, benarkah? Kemunculan artefak Tiangong menimbulkan sensasi dan diskusi. Segera setelah itu, whoosh, 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 whoosh. 5 sinar cahaya dan bayangan muncul di depan monumen artefak Tiangong. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa 5 cahaya dan bayangan itu ternyata adalah 5 pedang tajam. Kelima pedang itu memiliki penampilan yang persis sama. Hampir tidak ada perbedaan. Fang Zilin berbicara. Tema putaran kedua ini disebut ukiran rune. Xiao Nunu, Xia Yang, Jiang Jinyu dan lainnya di luar lapangan juga menunjukkan rasa ingin tahu. Fang Zilin menjelaskan dengan lantang. Kelima pedang ini semuanya produk setengah jadi. Meskipun terlihat sangat tajam dan sudah menjadi senjata langka bagi orang biasa. Di mata para penyuling senjata terkemuka, mereka belum berhasil ditempa. Kata Fang Zilin. Dia benar. Karena meskipun kelima pedang itu tajam, kekuatan rahasianya tidak berfluktuasi. Fang Zilin melanjutkan, jadi, kompetisi berikutnya adalah mengukir rune ke dalam senjata agar mereka mencapai kondisi puncak terkuatnya. Bas. Saat kata-kata itu jatuh, sebuah artikel muncul di monumen artefak Tiangong. Runenya berbintik-bintik dan indah, seperti kilat perak yang mengalir. Semua orang terkejut. Salah satu pemurni senjata bertanya, Penatua Zilin, apakah rune yang akan diukir pada tahap yang sama-sama? Ya, di bidang pemurnian senjata, terjadi keributan lagi. Senjata-senjatanya sama dan runenya sama. Itu adalah ujian teknik penyulingan senjata. Dapat mencapai hasil yang sama. Efek yang sangat berbeda. Jadi, dalam kondisi yang sama, itu tergantung pada kekuatan pemurni senjata. Kompetisi putaran kedua ini menarik. Ya, dan ini sangat adil. Banyak penyuling senjata yang bijaksana dan berpikir. Beberapa orang bahkan mulai mengamati orang lain di sekitar mereka. Xia yang dari Istana Bintang Tai berkata, dalam kondisi yang sama, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan pribadi pemurni senjata. Level ini menarik. Xiao Nunu, Jiang Jinyu, dan Ming Sen memiliki ekspresi berbeda. Lalu apa yang dianggap sebagai promosi? Selama rune dan senjata berhasil diintegrasikan. Ming Sen bertanya, seharusnya tidak begitu, kan? Sepertinya ada 5 orang yang berkompetisi di panggung yang sama, dan yang terkuat mungkin akan maju ke babak berikutnya. Seperti yang diharapkan, Fang Zilin menambahkan lagi. Mulai dari game pertama, 5 orang bertanding dalam waktu yang sama. Jika kelima orang berhasil menyelesaikan fusi rune senjata, maka yang memiliki senjata kualitas tertinggi akan maju. Jika kelima orang gagal, maka semuanya akan tersingkir. 5 orang bersaing di panggung yang sama. Jika mereka semua menyelesaikan fusi senjata dan rune, orang dengan senjata kualitas tertinggi akan maju. Jika tidak satu pun dari 5 orang yang dapat mengukir rune ke dalam senjata, maka mereka semua akan tersingkir. Di putaran kedua kompetisi pemurnian senjata, setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Zilin, banyak pembuat senjata memasang wajah serius. Aturan babak ini bahkan lebih kejam, kata Ming Sen. Ya, Jiang Jinyu mengangguk. Dia melirik Xiao Nunu, Xia Yang, dan Xia Yue di sampingnya dan berkata, jika kita tidak sengaja berkumpul, kita bahkan tidak bisa membayangkan adegan itu. Kamu bisa melakukannya. Jika kita benar-benar bertemu satu sama lain, jangan menunjukkan belas kasihan. Di game kedua,
Hampir semua penonton di luar lapangan sudah duduk. Platform batu besar di tengah arena memancarkan suasana serius. Monumen perkakas Tiangong, yang berdiri di atas platform batu bahkan lebih menarik perhatian. Fang Zilin bertanya lagi, apakah Anda punya pertanyaan? Fang Zilin berkata, baiklah, karena semua orang tidak ragu, mari kita mulai kompetisi pertama. Silakan ambil pesanan promosi yang Anda dapatkan di babak pertama. Selanjutnya, kami akan memilih 5 orang secara acak untuk naik panggung. 200 master senjata yang dipromosikan mengikuti instruksi dan mengeluarkan perintah promosi yang telah mereka peroleh sebelumnya. Detik berikutnya, bas. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba menyalakan lampu merah. Hah, ini dia. Hati semua orang menegang. Apa yang saya lihat bersinar merah adalah perintah promosi di tangan orang-orang itu. Tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 5 orang. Namun perintah promosi yang ada di tangan 195 orang lainnya tidak menghasilkan perubahan apapun. Fang Zilin berkata, 5 penyuling senjata terpilih, silakan naik ke panggung. Segera, 5 sosok keluar dari kerumunan. Penonton di luar stadion langsung heboh. Ji Surong dari ajaran Taizu ada di dalam. Itu dia, aku melihatnya sekilas. 5 pembuat senjata muncul di atas panggung. Ji Surong mengenakan pakaian mahal dan jahitannya sangat indah. Dia sangat tertarik dengan 4 orang lainnya. Sebagai pemurni senjata jenius paling berbakat di Sekte Taizu, Ji Surong menarik perhatian besar begitu dia muncul di tempat kejadian. Di bawah tatapan semua orang, 5 penyuling senjata berjalan ke atas panggung. Bagian atas meja yang sangat luas, monumen artefak Tiangong yang mempesona, dan setiap rune yang mengambang di atasnya sangat terang. Tepat di depan monumen artefak Tiangong, 5 pedang panjang digantung. Fang Zilin berkata, batas waktu atas untuk mengukir rune adalah setengah jam. Jika rune tidak selesai setelah waktu ini, maka akan dinyatakan gagal. Maka itu tergantung pada siapa yang menyelesaikan rune. Jumlah waktu paling sedikit akan menentukan hasilnya. Jadi tolong anggap serius. Mulai. Dimulai, segera menyulut suasana tegang di bidang pemurnian senjata. Di atas panggung, hanya terlihat 4 orang lainnya kecuali Ji Surong, dan mereka langsung mulai beraksi. Rune ini adalah pola senjata King Hong, yang cocok untuk senjata kekaisaran tingkat menengah dan rendah. Hehe, itu tidak akan merepotkanku. Seorang pemurni senjata muda berusia 30-an tersenyum percaya diri. Segera, dia menyatukan kedua telapak tangannya, membuat segel dengan 10 jarinya, dan kekuatan spiritual di badannya meledak. Tiba-tiba, tanda terang mengembun dari ujung jarinya. Bas, bas, bas. Rune yang dipadatkan oleh pemurni senjata muda itu sangat standar, dan lawannya juga menunjukkan skill dasar yang bagus. Pemurni senjata lain yang relatif mudah mensibir, itu hanya pola senjata pelangi hijau, jadi mengapa begitu sulit? Saya menguasai rune ini ketika saya berusia 15 tahun. Juga menyusun nomor rune 1 demi 1. Untuk sementara waktu, fluktuasi kekuatan rune yang kuat terdengar 1 demi 1 di atas panggung. Namun, yang mengejutkan adalah 4 orang lainnya sudah menyusun rune, dan hanya Ji Surong dari Taizu Chult yang tetap tidak bergerak. Ada apa dengan dia? Kenapa kamu belum mulai? Semua pemurni senjata yang hadir tampak bingung. Saya tidak tahu. Tidak bisakah dia memahami tanda pada tablet artefak Tiangong? Apakah kamu bercanda? Tunggu dan lihat saja. Saya harus mengatakan bahwa pembuat senjata yang datang tahap di babak pertama, kemampuannya cukup luar biasa. Dibutuhkan kurang dari setengah cangkir teh untuk menyusun semua rune. Segera, di bawah tatapan semua orang, keempat orang itu mulai menggabungkan rune dan secara bertahap mengukirnya menjadi senjata. Pemimpinnya masih merupakan pemurni senjata muda berusia 30-an. Dia yang paling stabil. Itu juga yang memiliki ritme terbaik. Di bawah kendalinya, ribuan rune yang diperlukan untuk pola senjata King Hong, seperti cakram formasi yang mempesona, perlahan menyatu ke dalam pedang panjang di depannya dalam bentuk berputar. Ini sangat stabil. Jiang Jinyu, yang berdiri bersama Xiao Nunu dan yang lainnya di luar lapangan, berkata. Ya, Ming Sen mengangguk di sampingnya. Iramanya membuatku malu. Xia yang dari Istana Bintang Taiyi di sebelahnya berkata, aku kenal pria ini. Dia adalah tuan muda dari Sekte Tianyang, Du Yang Fei.
Mulai menyempurnakan senjata pada usia 9 tahun, dan telah berhasil, dia telah bekerja keras selama lebih dari 20 tahun. Jiang Jinyu mengangguk, tidak heran. Xia Yue memandang Ji Surong di paling kiri panggung, apa yang orang ini lakukan, dia belum mulai. Aku juga tidak bisa memahaminya. Waktu berlalu secara bertahap. Du Yangfei, tuan muda dari Sekte Tianyang, adalah orang pertama yang menyelesaikan pengukiran rune. Hah! Saat rune terakhir diintegrasikan ke dalam pedang, Du Yangfei menghela nafas lega. Aku sudah selesai. Du Yangfei mengambil gagang pedangnya, dan tiba-tiba terdengar suara, dentang, dan nyanyian pedang yang keras bergema di seluruh dunia. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar venue terkagum-kagum. Aku melihat gumpalan garis biru mengalir ke atas dan ke bawah pedang, dan hanya dengan sedikit terangkat, pelangi pedang seperti bulan sabit terlihat di udara. Pedang yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari Sekte Tianyang, dia sangat stabil. Pedang ini pasti senjata kekaisaran kelas menengah. Tidak hanya penonton di luar tempat tersebut yang kagum. Bahkan kandidat promosi lainnya di antara penonton mengangguk. Keahlian saudara Yang Fei dalam memurnikan senjata tidak diragukan lagi. Ada harapan untuk maju di babak ini. Tidak sulit untuk melihat bahwa Du Yangfei sangat disukai di dunia pemurnian senjata. Banyak penyuling senjata yang menjadi temannya. Du Yangfei di atas panggung memegang pedang panjang di tangannya dan melihat ke samping ke arah Ji Surong. Apakah kamu belum mulai? Du Yangfei bertanya. Ji Surong tersenyum bercanda. Dia tidak menjawab pertanyaan Du Yangfei. Dia bahkan menutup matanya dan mulai menenangkan diri. Du Yangfei sedikit malu. Berhentilah merepotkan. Kemudian, 3 orang lainnya juga menyelesaikan pengukiran rune satu demi satu. Yang lainnya juga sudah selesai. Penonton di luar venue tampak penuh harap. Yah, kalau dilihat dari permukaan, kualitas senjata Du Yangfei jelas lebih baik. Ya, tidak ada ketegangan di babak ini. Kenapa tidak? Bukankah Ji Surong masih di lapangan pengadilan? Tapi waktu tersisa kurang dari setengah jam, dan dia sudah terlambat. Ya, saya hampir lupa bahwa ada batas waktunya. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Bagi kebanyakan orang, ketika dia merasa Ji Surong telah memberikan putaran ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Wow, detik berikutnya, kekuatan spiritual yang kuat keluar dari badan Ji Surong. Semua orang yang hadir tegang. Xiao Nunu, Xia Yang, Jiang Jinyu dan lainnya juga memiliki riak di mata mereka. Dia akan memulai. Bas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Ji Surong mengangkat telapak tangannya, dan dalam sekejap, ratusan rune megah menempel di ujung jarinya seperti pecahan bintang. Itu saja. Terutama Du Yangfei, dia punya firasat buruk. Untaian demi untaian rune disusun secara akurat di depan Ji Surong. Saat senyuman muncul di sudut mulutnya, dengan pemikiran di benaknya, semua rune melingkari pedang panjang di depannya. Bas. Kecemerlangan yang luar biasa sangat mempesona. Pedang panjang itu berputar seperti poros tengah. Ribuan rune diintegrasikan ke dalam pedang secara teratur. Setelah setiap rune terisi, kekuatan pedang panjang menjadi lebih kuat. Wajah Du Yangfei berubah dari kaget menjadi gelisah, lalu dari gelisah menjadi suram. Kiang. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, pedang pelangi yang terang melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, ujung pedang di depan Ji Surong langsung menutupi senjata di tangan 4 lainnya rakyat. Bersambung.